Perkenalkan, nama saya Ismail Raffi Ramadhani, NIM 2021111037. Kami dari kelompok 4 Amaranthus Spinosus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Jamturi, NIM saya 2021111014. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sadam Rasid, NIM 2021111001. Saya dari Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, NIM 2021111004. Perkenalkan, saya Andre Nugroho dengan NIM 2021111018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susuna Juli Setiawan, Prodi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, NIM 2021-110-13. Perkenalkan, nama saya Eko Sanunarno, NIM 2021-11031. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 20211128. Terima kasih. Insektisida adalah bahan kimia yang bersifat beracun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi perkembangbiakan, pertumbuhan, sistem hormon, sistem pencernaan, dan serta tanaman. Berikut ini adalah dampak dari penggunaan insektisida yang berlebihan. Dari penggunaan insektisida yang berlebihan, maka digunakannya lah bioinsektisida. Bioinsektisida adalah bahan-bahan yang alami yang mempunyai sifat racun, yang mana bisa menghambat pertumbuhan, perkembangan, serta menghambat tingkah laku, menghambat hormon, mempengaruhi makan, serta kesehatan. Sebagai penolak dan pengikat mengaruhi OPT. Penggunaan bahan-bahan insektisida ini bisa disebut dengan insektisida sintetik, yang mana biasa disebut juga dengan pestisida nabati atau dengan bioinsektisida. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Otopetra. Belalang ini biasanya memiliki antena yang lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor yang pendek. Dalam beberapa spesies belalang, suara yang dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau yang biasa kita sebut stridulasi. Dalam belalang, femur belakangnya itu umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Penggunaan belalang pada praktikum kali ini karena belalang mudah ditemui di sekitar lokasi serta penyebarannya yang sangat luas. Maka dari itu kami menggunakan belalang sebagai bahan percobaan. Amaranthus spinosus atau bayam duri adalah spesies tanaman berbunga dari genus Amaranthus, termasuk ke dalam suku Amarantiaceae. Nama lain dari tumbuhan ini yaitu bayam kerui, senggeng, cocok, bayam raja, bayam roda, dan bayam ciklon. Kandungan pada bayam duri ini yaitu amarantin, rutin, spinasterol, hentriang, kortan, tanin, kalium nitrat, kalsium oksalat, gelang fosfat, zat besi, serta vitamin. Tanaman bayam duri adalah tanaman liar yang tumbuh di kebun-kebun, di tepi jalan maupun di tanah kosong. Tanaman bayam duri bisa tumbuh mencapai 1 meter. Perkembangan biakan tanaman ini yaitu dengan duri atau biji kecil yang berbentuk bulat dan berwarna hitam.
Tanaman bayam duri tumbuh dengan sinar matahari yang cukup, di antaranya yaitu memiliki suhu 25-35 derajat Celcius. Adapun akar dari tanaman bayam duri yaitu seperti akar tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Batang tanaman bayam duri ini memiliki duri yang kecil dan berbentuk bulat, lunak dan berair. Batang bayam duri ini berwarna coklat kehitaman. Adapun ciri khas dari tanaman batang bayam duri ini yaitu memiliki duri yang terdapat pada pangkal batang tanaman. Memiliki daun tunggal berwarna kehijauan, berbentuk bunder telur memanjang seperti oval. Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm. Lebar daun 0,5 sampai 3,2 cm. Bunga terdapat di ekselar batang, merupakan bunga berkelamin tunggal yang berwarna hijau. Setiap bunga memiliki 5 mahkota, panjangnya 1,5 sampai 2,5 mm. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya. Sedangkan bunga betinanya berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Bunga ini termasuk bunga inflorensia. Buahnya berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Bijinya berwarna hitam mengkilat dan dengan panjangnya 0,8 sampai 1 mm. Waking up, she on it. Good love in the morning. Get on top my cojones. I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty. You want it but can't afford it. My world is different than yours. Your opinion of me is glory, glorifying in all these foreigns. Back to future and DeLorean. You ain't used to feeling this important. Cars imported, girls imported. Pada pengaplikasian insektisida, rata-rata belalang bereaksi hanya dalam hitungan menit. Setelah disemprot dan beberapa menit, belalang mulai kejang-kejang dan akhirnya mati. Perubahan fisik pada belalang tersebut berupa pecahnya lambung dan rusaknya organ belalang, seperti pencernaan pada belalang. Perlakuan bioinsektisida dengan dosis 10 ml. Dalam perlakuan ini kita mendapatkan 3 percobaan dengan 3 belalang, yang mana setelah dengan reaksi belalang tersebut adalah gelisah dan diam. Setelah 3 jam atau lebih dari 3 jam, keadaan belalang itu masih tetap dengan keadaan awal, yaitu coklat, berwarna coklat dan tetap segar, tidak ada perubahan sama sekali. Dalam pengaplikasian bioinsektisida 30 ml, perubahan yang terlihat pada waktu 2 menit setelah disemprot, belalang hanya diam dan tidak banyak melakukan pergerakan, seakan-akan belalang tersebut pingsan. Pengaplikasian bioinsektisida 50 ml. Setelah bioinsektisida disemprotkan kepada belalang, belalang mulai banyak diam dan terjatuh ke tanah. Akan tetapi belalang tidak mati.
right? Hey, hold up, I ain't with that. Devil try to get his leg back. Pull up, spin back. Pull up. Pada pengaplikasian bioinsektisida di situ mili, reaksi yang ditujukan oleh belalang hanya sepoyongan serta gelisahan, tetapi pada belalang tidak mengakibatkan kematian. Sekarang udah jam 2 pas, mari kita mengamati. Ini untuk yang 70. Nah, masih hidup semua. Gerak guys. Ini yang 30 masih hidup semua. Tuh. Yang berapa, Bo? 50. Oh, lagi hidup semua, guys. Tuh. Yang 10 masih hidup lah. Semua. Masih seger malah. Kesimpulannya, di mana gulma Amaratus spinopus ini tidak dapat digunakan sebagai bahan alternatif organik bioinsektisida untuk pengendalian hama belalang. Kenapa? Karena Amaratus spinopus ini tidak berpengaruh kepada fisik belalang, hanya menyebabkan gejala-gejala ringan seperti perubahan warna pada belalang dan menyebabkan belalang ini hanya terdiam, tidak menyebabkan pada belalang ini mengalami kematian. Kemudian Amaratus spinopus ini kita belum dapat dosis yang cocok untuk pengendalian hama belalang. Dan di sini saya akan memberi saran kepada teman-teman, jika teman-teman ingin mengaplikasikan menggunakan bioinsektisida maupun insektisida, diharapkan memperhatikan APD, alat pelindung dirinya, supaya terhindar dari zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Sekian, terima kasih. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak,